Gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya, kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat korsleting listrik, rumah berlantai 2 hangus dilalap api di Jatinegara, Jakarta Timur. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah konveksi rumahan di Jalan Tanah Sareal Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api menjalar hingga ke permukiman gang sempit. Diduga api berasal dari mesin pendingin dan menyambar gas 3 kg di rumah konveksi. Terus gas yang udah. Gas? Iya. Ini usaha apa sih, Bang? Konveksi. Kabel mungkin dari AC, ada AC-nya itu. Oh, dari AC awalnya? Kabel dari AC. Ada stok kontak juga di situ sih. Sementara, kobaran api juga melahap habis sebuah bangunan rumah 2 lantai di Jalan Biru Laut 5, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat merembet ke ruangan lain. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, truk sampah mengalami antrean panjang hingga mencapai 5 km lebih. Antrean yang cukup panjang ini dikeluhkan supir truk karena harus menunggu hingga lebih dari 6 jam. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta mengular hingga sepanjang 5 km di Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi. Seluruh truk tertahan saat akan membuang sampah hingga 6 jam. Diduga penyebab kemacetan ini lantaran alat berat serta cuaca hujan yang membahayakan, membuat aktivitas bongkar muat tersendat. Yang berangkat tadi malam belum buang juga, Pak. 12 jam baru pada keluar. Macet banget. Tapi biasanya kayak gini, Pak. Ya alatnya ada yang rusak, terus keseling hujan. Keseling hujan kan nggak pada berani alat berat. Takut guling. Sopir truk berharap antrian bisa segera diatasi karena berimbas pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Melalui adik ipar Joko Widodo dan kuasa hukum Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Kuasa hukum Jokowi menyatakan, adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri Jumat pagi.
Kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Kita ke informasi seputar Haji 2025. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Ya, Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat mikot atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atributnya dunia dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Makkah. Jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan segera menuju Mekah Sabtu waktu setempat. Persiapan sudah dimatangkan, diantaranya tempat tinggal para jemaah, konsumsi, transportasi, dan alat medis untuk jemaah yang sakit. Diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Makkah. Nantinya panitia juga sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jemaah calon haji Indonesia. Nah, kita ke informasi yang menginspirasi nih, Camara. Menikmati ikan bakar tentu sangat nikmat karena kelezatannya. Namun menikmatinya di bibir tebing tentu membutuhkan keberanian ya. Ya, sensasi inilah Angel dan juga pemirsa yang dicoba untuk diberikan sebuah rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lezat namun membangkitkan adrenalin saat menikmati ikan bakar sambil melihat pemandangan di bawah kaki. Menikmati olahan ikan di restoran atau dalam rumah makan mungkin sudah biasa Anda lakukan. Namun bagaimana rasanya menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Inilah yang ditawarkan sebuah rumah makan di Desa Kalilunjar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenikmatan ikan bakar berpadu dengan adrenalin yang deras keluar lantaran melihat pemandangan dari ketinggian tebing. Satu yang menjadi favorit adalah olahan ikan nila bakar tulang lunak dengan cabai hijau. Ikan segar diolah dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ikan kemudian dibakar dengan teknik khusus hingga terbakar sempurna. Ikan kemudian ditambah dengan sambal cabai hijau hingga saat dinikmati menimbulkan sensasi gurih, manis, dan pedas yang sempurna. Apalagi dinikmati di tengah ketinggian sekitar 100 meter. Ada sensasi tersendiri saat menikmatinya. Di tebing, sambal bakar, nila bakar sambal hijau. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Deg-degan, nggak biasa. Sempat takut nggak awalnya makan di ketinggian? Iya, deg-degan. Harga menu yang ditawarkan cukup terjangkau di kantong. Untuk olahan ikan mulai dari Rp25.000 hingga paket jumbo Rp100.000. Sementara untuk masuk area ini dipatok tiket Rp15.000 dan bebas memilih tempat di area tebing dengan pemandangan yang cantik. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nordin Ozi, iNews melaporkan.